Rokotin dengan tangan kanan atau tangan kiri? Tak boleh, jangan. Itu baru sesaat saja. Itu ingatan kita. Rawi hadis, jangankan dengan hal-hal yang semacam itu. Kenal dengan rawi, nama lengkapnya, berguru dengan siapa, lahir di mana, kemudian dengan jumlah muridnya, kalangannya, biodatanya, lengkap, komplit, cukup. Kita kalau pada saat menyebut biodata seseorang, sebelum kita mulakan pengajian kita, elok saya mengambil waktu atau mengambil sementara dalam beberapa menit untuk membacakan biodata Syekh Muhammad Fahmi Zamzam, Ahmad Fahmi Zamzam. Kita baca dari buku, kita baca daripada handset misalnya. Berarti kita tidak mempunyai daya ingatan yang kuat. Mereka sekali dengar hafal, sekali baca ingat. Kita 3 kali baca tambah 3 ingat. Jadi kalau ada hadis, misalnya berita meledaknya, terhampasnya MS-16 jurusan Masjid GL daripada siapa kepada siapa kepada siapa kepada siapa sampai kepada kita, itu boleh kita pastikan kalau secara hadisnya itu dhaif. Kenapa jadi dhaif? Sebab orang-orang yang terbabit meriwayatkan tadi itu daya ingatan tak kuat mana. Yang itu mengatakan penumpangnya 290, yang itu mengatakan penumpangnya dalam 275-an, mungkin 90 tambah dengan kaki dengan anak kapal, dengan kaki tangan kapal, begitu kan? Atau kaki kapal, kaki tangan kapal, dengan kaki tangan anak kapal. Kita sebut kaki Arab, kaki judi, kaki perempuan. Kalau kaki ayam tuh kenapa maknanya berubah? Kalau kaki ayam berarti kita pakai selepah. Kalau kaki judi, orang yang minat judi, kaki perempuan minat dengan perempuan. Kenapa kaki ayam tidak kepada orang yang minat ayam? Begitu jawaban. Kenapa beda maknanya di situ? Tapi Allah nanti habis waktunya. Jadi bukan untuk bela diri, tapi supaya jelas permasalahannya, dan juga tidak minta untuk dibela, tapi supaya benda ini boleh kita tuntaskan. Satu, memang ramai di kalangan ulama mengatakan hadis musalsal bil musafahah al muammariyah itu maudhu'. Maudhu' itu apa artinya? Maudhu' itu ada rawi-rawi yang pembohong atau ada rawi-rawi yang tidak jujur, yang terbabit dalam periwayatan hadis. Yang macam mana pun, kalaulah hadisnya itu betul pun, kalau dia yang riwayat mesti akan jadi maudhu' hadisnya. Jadi katakan saja seumpama yang saya katakan tadi, benda ini memang betul, saya tengok dengan mata kepala saya. Berlaku kejadian tadi di mana? Di Bogor. Saya tengok saat ketika pesawat itu terjatuh. Tapi karena saya yang meriwayatkan, jadi setelah dibuka dalam Facebook, dalam netbook dan lain sebagainya tentang saya seperti apa, ternyata saya bukan termasuk orang yang derajat ingatannya itu secara 100%. Tak kuat mana ingatan seseorang tadi itu. Kalau saya jadi perawi hadis, hadis itu akan menjadi dhaif. Tapi pastikah hadis itu memang lemah? Tidak tentu. Kadang-kadang hadisnya kuat, rawinya yang lemah. Gara-gara kena dengan rawi yang lemah tadi itu menyebabkan hadis dikatakan lemah. Macam itu juga dengan hadis maudhu'. Jadi pencuri tadi itu tengok supaya tahu riwayatnya lebih jelas. Pencuri meriwayatkan hadis. Dia mengaji dengan tuh guru dia. Memang benar dia mengaji. Dia mengaji. Pencuri tadi itu baca Sahih Bukhari sampai habis. Rupa-rupanya tuh guru dia pun juga pencuri juga. Dan baca Sahih Bukhari sampai habis. Kepada tuh gurunya yang sepak, memang betul alim, wali, karamat dan sebagainya sampai kepada Rasulullah. Maka pada saat kita dalam periwayatan hadis kita kepada tuh guru kita, ternyata tuh guru kita yang ketujuh terbabit meriwayatkan hadis tadi itu kepada tuh guru pencuri, kepada tuh guru pencuri juga. Maka riwayat kita tadi itu pencuri tadi itu betul, tuh gurunya pun juga betul, kita pun juga semuanya betul. Tetap hadis itu dikatakan dhaifun jiddan atau maudhu'.
Kenapa? Karena ada orang yang cacat tadi itu. Kecacatan rawi tadi itu membuat hadis jadi lemah. Tapi apakah hakikatnya memang macam itu? Belum tentu. Tapi bagaimanapun karena orang itu bermasalah, akhirnya katakan saja dia tengok kejadian tadi itu pada masa nak bersaksi ditolak penyaksiannya. Kenapa ditolak? Disebabkan karena dia bukan orang yang siqah. Tapi apakah memang benaran dia berbohong? Belum tentu dia berbohong. Macam pun juga dengan hadis yang kita riwayatkan di sini. Dua. Yang ketiga, kalau memang hadis itu maudhu, kenapa diriwayatkan? Sedangkan ulama mengatakan kita tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu kecuali kalau dengan tujuan untuk menjelaskan kedudukannya. Memang itu juga dengan tujuannya karena itu untuk menjelaskan kedudukannya. Tapi kenapa juga diriwayatkan? Dengan merasa bangganya atau dengan merasa lebih dengan riwayatnya. Sebab di situ ada satu janji. Nabi kita kata, barang siapa bersalaman dengan aku, atau bersalaman dengan sahabatku, atau bersalaman dengan tabi'in, atau bersalaman dengan tabi'ut tabi'in, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku sampai hari kiamat, niscayalah dia masuk surga. Jadi kata asli pada waktu itu, takkan dengan bersalaman saja sudah masuk surga. Tidak ada orang yang mengatakan semacam itu. Tentu mungkin dengan Abu Jahal bersalaman berkali-kali dengan Rasulullah tak masuk surga. Abu Lahab bersalaman berkali-kali tidak masuk surga. Betul. Jadi berarti sama saja halnya kalau kita nak buat perumpamaannya, barang siapa mengucap 2 kalimat syahadat masuk surga. Jadi apakah maksudnya tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah ke masjid, tak payah beribadah? Tidak. Jadi kalau beriman dengan kenabian dan kerasulan bagi Nabi, kalau sudah membaiat dengan melepaskan telapak tangan kepada telapak tangan baginda Nabi, membaiat janji setia dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat percaya dan beriman kepada beliau, berarti dengan kita juga dituntut untuk melaksanakan kerja-kerja keagamaan, perkara-perkara yang diwajibkan yang diwasiatkan oleh Tuan Khatib, ittaqullah, dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan segala larangan. Jadi bukan setakat bersalamannya saja. Satu, bersalaman dengan iman, beriman dan percaya. Yang kedua, dengan melaksanakan segala perintah. Jadi asli, saya sebut asli saja. Jadi jangan melebih-lebihkan. Jadi kata dia pada masa itu, takkan setakat bersama sudah masuk surga. Berarti tak payah sembahyang. Saya apa? Tak pernah kata tak payah sembahyang. Itu lebih, komen lebih. Atau bersama saja boleh masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Ramai di kalangan orang kafir bersalaman. Kenapa tidak masuk? Ya, karena mereka tidak beriman. Jadi beriman dulu. Atau dengan bahasa kurang lebihnya, Tuan Haji ada rencana anak jual kereta itu dengan anak. Kata Tuan Haji, kalau sesuai, kalau elok tawaran saya jual. Daripada saya pakai kereta lama, mendingan saya pakai kereta baru. Kalau saya minat, oke, saya jual. Oke Haji, agak-agak berapa? Yang mana satu kata Haji? Yang kata yang semampu saya lah. Jin tukar, jin ifrit kami, biga yang saya boleh beli lah, yang saya ada duitnya. Kalau kebeli saya tak ada duit, jagoan apa lagi? Yang saya boleh beli lah. Oke, kata Haji, bagaimana? Itu ada kereta saya Saga itu masih cantik lagi, tahun 2013, jarang-jarang terpakai. Kalau saya nak, saya jual. Saya bilang, oke, jadi berapa Tuan Haji? 30.000. Saya kata, oke, jadi. Terus kita bersalaman. Jadi Tuan Haji, saya beli kereta Tuan Haji dengan harga 30.000 RM. Kata Tuan Haji, saya jual dengan harga 30.000 ringgit. Lepas itu saya kata, Haji, mana kuncinya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Haji kata, mana duitnya? Apakah dengan bersalaman tadi itu berarti sudah jadi jual beli? Nah, kalau tak bersalaman pun tak masalah, yang penting duitnya dulu yang 30.000-nya itu. Kan sama kan? Jadi bukan berarti setelah, oke, akur. Lah, ada Haji, kalau macam itu bagi kuncinya lah kan? Kata Tuan Haji, duitnya? Kan Tuan Haji udah bersalaman tadi itu. Nah, boleh. Jadi bersalaman. Hitam atas putih dengan resepnya iya. Tapi macam mana pun. Satu.
duit kena dibayar juga, hutangnya kena dijelaskan. Nah macam itulah juga, bukan setakat bersalaman saja yang membawa ke dalam surga, tapi juga dengan kita mematuhi dan setia dengan isi makna kita berjabatan tangan dengan baginda, bukan setakat percaya dan beriman, tapi dengan melaksanakan segala perintah yang beliau perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan yang dilarang. Tapi bagaimanapun kalau kita pikir-pikirkan pun, ini kan seakan-akan ada satu penyambung. Bersalaman berarti tangan kita ini bersambung, sambung sampai kepada tangan Rasulullah SAW. Jadi daripada sudut situ pun sudah merupakan satu kebaikan yang kita dapatkan. Jadi dari hadis musalsal bersalaman bukan ini satu-satunya. Ada tadi yang kedua hadis musalsal di Musafahah al-Anasiyah. Musafah bil Anasiyah diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku tidak pernah menyentuh kain sutra, tidak pernah menyentuh benda lembut yang lebih lembut, yang lebih lemas, yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Berarti ya syukur alhamdulillah kita bersalaman dengan seseorang, ternyata silsilah sanadnya sampai kepada Abu Jahal misalnya. Nah, jadi kita tangan salah seorang kafir, ternyata pada masa ini terasa sejuk beli gampang, atau seperti katakan saja permainan bola sepak. Permainan bola sepak pada babak terakhir mesti pemain sama pemain bersalaman. Jadi pemain muslim katanya di kalangan pemain Jerman ya, yang ada satu, Jerman. Jadi ada orang Islam. Brazil ada tokoh, ada Tuhan apa yang ada Yesus atau orang besar di situ. Jadi hak yang muslim tadi itu pada masa dia bersalaman dengan kawan-kawannya, Masya tabarakallah, bersalaman kepada temannya Hindu kepada Hindu juga, silsilahnya kepada Buddha, silsilahnya kepada murtad, silsilahnya kepada musyrik, silsilahnya kepada pembunuh. Nah, terus sampai kepada Abu Jahal misalnya saja. Kan jadi kebanggaan kita pada masa kita bersalaman dengan seseorang, ternyata telapak tangan kita itu pernah menempel, pernah bersalaman dengan seseorang yang pernah bersalaman dengan orang-orang alim sebelumnya. Kita salami tangan Habib Omar, insya Allah tangan Habib Omar tidak pernah sentuh tangan perempuan, kecuali kalau istri. Itu suatu kebanggaan kita, tidak tercemarkan telapak tangan kita pada waktu kita bersalaman. Kenapa? Kita memegang telapak tangan seseorang yang senantiasa selalu digunakan untuk kebajikan, dan juga bersalaman kepada tangan tutu guru dia. Mungkin ada di kalangan tutu guru itu di kalangan awliya ilahi sholihin. Saya ceritakan satu cerita menarik. Dikatakan, saya tidak tahu, informasinya dari Haji Ahmad, salah satu daripada IJK Masjid Al-Falah USD Section 9. Kadang-kadang dia buka puasa dengan kita di bawah. Jadi kata beliau, dia mah dambaan masyarakat kami, penghormatan dan penghargaan beliau kepada Habib Omar itu sampai pada tahap untuk urusan beli kereta pun kena minta izin. Sampai untuk urusan beli rumah pun juga kena minta restu daripada Habib Omar. Jadi kita seperti mungkin kan, karena kita kena tahu dulu, jangan sampai Masya Allah tabarakallah, apa saya tak boleh izin dengan siapa? Kalau saya tak beli kereta, kenapa harus dengan beli, atau kenapa harus minta izin dengan Habib Omar? Untuk memastikan layak atau tidaknya kereta itu untuk dipakai oleh masyarakat setempat untuk jaga hati orang ramai. Boleh dikatakan sampai perasaan pun juga dijaga di sana. Dikatakan di dalam Mustafa semuanya makan ikan tungkul. Kaya tak kaya, besar kecil, tua muda, kalau menteri datang ke sana pun duka tetap disajikan ikan tungkul. Orang jadi tertanya-tanya kenapa? Jadi kata teman kita pernah ke Yaman kemarin tadi itu, kupikir memang tidak ada ikan di sana kecuali tungkul. Setelah sampai ke Siwon, nama sebutannya yang pernah sampai Siwon, lebih kurang oh macam-macam jenis ikan ada di situ. Ikan tilapia ada, ikan ini ada udang, semuanya lengkap. Hanya di Jalan Mustafa ditarik saja, tidak ada ikan-ikan selain daripada ikan tungkul. Kenapa? Jadi jawabannya senang, untuk jaga hati orang miskin.
Kita tidak terpikir seperti itu. Nabi kita kata tidak beriman salah seorang kamu kecuali kalau pada saat dia mencintai saudaranya semacam dia mencintai diri pribadi dia sendiri. Tersinggung kita guna kancil, dia guna jaguar. Dia potong jauh gitu. Ada tak terasa? Ada, macam mana tak terasa? Tapi apa gimana kita sudah terlibat di situ udah semuanya. Kalau kita nak jaga hati, memang kita sudah tak boleh hidup di sini. Kalau kita nak jaga hati, kita jalan kaki, kira-kira. Karena pakai kereta. Nah, jadi Habib Ali Jifri pada masa kunjungan warga daripada Imarat, mereka buatkan beliau rumah lama, cantik, elok, bagus. Ternyata setelah dilihat rambutnya, bentuknya, modelnya lebih lawa, lebih cantik daripada rumah Habib Omar. Beliau jadikan rumah tadi itu untuk rumah tetamu. Tak nak beliau duduk di rumah tadi itu untuk menjaga perasaan guru. Mana boleh saya murid, rumah saya lebih bagus daripada rumah tu guru. Kita tak kisah tu guru ada duit belilah, kalau tak ada duit tu. Ini materi semua. Sampai saya, ya Allah, ini memang sifat para aulia. Ini sifat para nabi-nabi dan rasul padan sesuai kalau beliau daripada silsilah keturunan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi orang sangat disau dan takut dan memang banyak benda-benda yang berlaku. Itu simbang sana kemarin ini musasar. Nanti kita musasar lagi sana santai lah. Nanti kalau musasar terus nanti lengok lah. Nanti kan cerita dulu. Jadi Haji Ahmad tadi itu, ini beliau cerita ke saya, pergi ke Mekah, karena ada dipesankan sama Nabi Umar, kalau saya datang Malaysia, babitkan, libatkan masjid USG dalam satu program beliau. Pokoknya kemana-kemana pun, jangan lupa masjid USG, insya Allah. Sebab sambutan pertama yang melebar luas sampai 5-6 ribuan penuh masjid USG. Orang menangis di masjid USG juga. Masjid USG saya pernah masuk pada tahun 2001, 2002, 2003 pada masa daurah 3 hari. Suasana lain dengan masjid-masjid yang lain. Di sini sudah lama dan yang agak ke belakang. Jadi dulu, ya bagaimana masjid-masjid di KL. Kadang-kadang kalau masjidnya banyak tiang, maka masing-masing akan mengungsi tiang-tiang yang ada di masjid. Tutup cakap sendiri setan. Kita pun heran kalau kita masuk masjid itu, kita tengok tuh guru bercakap sendiri. Siapa dengan siapa sebenarnya? Besyarah siapa yang disyarahkan atau yang disyarahkan? Besyarah, tak ada orang. Sebab ada sebelah situ yang senang makan, yang situ dengan akbar, situ harakah, yaitu majalah, yaitu manggis dengan mangga. Sakit hati kita tengok pengajian-pengajian seperti itu. Tidak ada hubung kait atau tidak ada rabitah tali qulub antara guru dengan murid. Guru pula bisyarah kata kes murid itu ngantuk kah, tidur kah, makan kah, bersimbang kah, dengan handphone kah, dengan headset kah, tak peduli, penting baca saja, baca kalau banyak. Begitu kah dahulu hubungan antara guru dengan murid? Tidak. Alhamdulillah, robbah masjid sih kalau kita buat pengajian, semuanya akan berkumpul ke hadapan. Sehingga menyeronokkan para habaib kita pada masa datang ke situ. Jamaah kita sudah suhati dengan pengajian, ikut dan mereka buang, ikut tinggal di rumah, takabur tinggal di rumah, sombong tinggal di rumah. Yang datang tadi itu tawaduknya, rahmahnya, kasih sayangnya, mahabbahnya, sehingga duduk berkerumun dekat guru. Jadi Habib Umar pesan kalau saya ke Malaysia jangan sampai dilewatkan masjid USG Sektor 9 Al-Falah. Jadi beliau kenal dengan Haji Ahmad. Pada masa di Saudi nak berkunjung ke Yaman, ternyata dengan Habib tidak ada. Lagi sedang umroh. Diberitahukan kata Habib Umar, oke, nanti saya balik Yaman pada 27 hari bulan. Sedangkan jadwal keberangkatan pada 25 hari bulan. Maka pikir kata Imam, tunggu setelah aku datang nanti. Tapi karena ada keperluan yang diperlukan di sini, maka terpaksa juga dengan Haji Ahmad tadi itu berangkat pada 25 hari bulan. Orang sana begitu dengar keputusan macam itu terasa pelik sungguh. Habib Umar kata, jangan, awak tetap berangkat juga. Kata beliau, jangan, tunggu tanggal 27, tunggu 27 hari bulan. Terus anda tetap juga nekat berangkat pada 25 hari bulannya.
Jadi mereka terasa pelik semua, terasa aneh sekali. Rupa-rupanya dibalik daripada keanehan mereka tadi itu, Haji Ahmad terbang pada 26 hari bulan, bersatu transit Yaman Air, dia ke Jakarta dulu. Jakarta baru Singa Malaysia, sampai ke Jakarta, satu mogok. 2 jam setelah ganti kru, pilot ganti semuanya, start engine, hidup tapi tidak boleh diterbangkan. Pengamatan, kajian, jadi setelah dicek apa segala macam, memang memungkinkan pesawat akan terbang. Jadi penumpang tidak diturunkan 2 jam. Nak diturunkan katanya sekejap lagi, nak diturunkan katanya sekejap lagi. Masing-masing mengatakan boleh terbang sampai subuh, hampir dalam 12 jam dalam pesawat. Jadi ganti pilot yang tadi, jadi kata Jamat, oke lah. Sekarang tuh kembali yang bertukar tadi itu pada balik. Yang tadi itu tak kemana-mana terbang, 12 jam dalam pesawat saja, tak kemana-mana. Kemudian pada balik ke hotel, yang datang singgah menginap tadi itu datang kembali. Mungkin ini lebih pilotnya lebih hebat sebab yang membawa pesawat tadi itu daripada Yaman, mungkin lebih profesional lagi daripada yang kru-kru yang berikutnya. Pun juga tidak terbang, sehingga teman Haji Ahmad tunggu Habib Umar sampai 27 hari bulan. Haji Ahmad berangkat pada 25 hari bulan, terkandas di Jakarta dalam 24 jam lebih, sampai ke Malaysia lebih duluan teman yang 27 kali itu datang kembali daripada beliau. Itu disimpan dalam hati orang Yaman. Saat ketika Haji Ahmad berkeputusan macam itu, memang mereka terasa pelik sungguh. Macam mana Habib Umar kata jangan terus kamu patahkan perkataan beliau. Selalu terjadi semacam itu. Banyak kejadian. Jadi orang sana kenal betul tentang kejadian semuanya. Kenapa? Sebab beliau yang memasyarakatkan satu tentang amalan-amalan sunnah. Kemudian yang kedua tentang menjaga hati dan perasaan tadi itu. Ini kalau abang beli kereta ini kira-kira macam mana abang merasa lebih karena saya hebat kata seperti apa? Kalau menurut pengamatan beliau tidak, nanti suruh beli kereta yang agak murah sedikit supaya tidak membuat hati orang tergores dan timbul perasaan yang kurang nyaman. Macam itu juga cerita dengan ikan tadi itu, supaya kita sama rata, tidak merasa lebih dengan makanan yang dimakan. Itu dua. Ada lagi cerita, nanti langsung cerita yang lain. Cukup sampai di situ. Bunyi hadisnya macam mana? Man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamati bakalan jannah. Hadis ini disebut dengan musafah al-muammariyah. Kita berpindah kepada hadis musalsal yang berikutnya bil musyabakah. Musyabakah itu juga tidak boleh diriwayatkan sebab musyabakah itu menyelang-nyelingkan tangan. Ada dua. Jadi Nabi kita bersabda syabik nek. Jadi murid apa bahasa sini? Mencegat. Menyelang-nyelingkan tangan. Jadi musyabakah. Pada masa musyabakah Allah telah menciptakan langit pada hari apa, bumi pada hari apa, kemudian dengan cahaya pada hari apa. Adam Allah ciptakan Nabiullah Adam pada hari Jumat, Sabtu dengan apa, Ahad dengan apa, satu persatu disebutkan semacam itu musalsal bil musyabakah. Satu musalsal bil musyabakah juga. Jadi dengan menjelangkan tangan semacam itu dengan guru kita, bunyinya pun juga sama. Barang siapa menyelang-nyelingkan jari tangannya ke telapak tanganku, atau kepada orang yang pernah menyelang-nyelingkan jari tangannya ke telapak tanganku, sampai kepada hari kiamat pun juga dengan balasan yang sama. Jadi untuk diketahui, hampir rata-rata mengatakan hadis itu diriwayatkan secara tabarruk. Maksud tabarruk karena mendengar janji yang nanti kita janjikan tadi itu. Orang yang bermusafahah balasannya surga. Siapa yang tanah? Surga. Siapa yang tanah? Kalau dengan seumpama kasut umi kalsum saja ramai yang membeli, tabarruk dengan apa? Kalau seandainya Imelda Marcos kan punya kasut banyak ratusan, itu jadi mahal. Rebutan orang kalau dilelang. Itu juga dengan penyanyi dari Amerika, apa yang ada pis-pis ujungnya tuh, pisau bilang. Itu gitarnya mahal, kasutnya mahal, jaketnya mahal, semuanya mahal. Jadi tersalahkah kalau kita bertabarruk kalau seandainya tentang fadilatnya tadi itu tidak betul pun, sebagaimana saya katakan tangan kita telah bersalaman dan menempel di tangan-tangan yang mulia.
keberkatan orang-orang yang ada barakah, kemudian orang-orang yang ada kemuliaan di kalangan para sahabat dan tabi'in. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan menular terima. Kalau dapat percayanya sedikit pun, alhamdulillah. Itu tujuannya. Satu. Kemudian yang kedua, tabarruk disebabkan karena dengan janji besar yang Nabi kita janjikan. Tapi tidaklah sampai kepada tahap kesalahan musafahah muammaliyah. Jika sampai sudah tidak sembahyang lagi, sudah tidak ke masjid lagi, lah sembahyang, lah bangsa, udah tiket ada atas minggu masuk surga sudah. Itu apa lagi sembahyang? Saya mau bagi tiket masuk surga ada. Jangan hati-hati, jangan terbawa macam itu. Sebab dia sudah dikomersilkan hadis tadi itu di Kalimantan. Sampai kepada tahap orang berani menebus sampai 5-6 ribu RM untuk boleh bersalaman dengan perawi atau dengan tubuh yang beriwayatkan. Di cerita lama, orang Kalimantan tahu betul cerita itu. Saya dulu dengan cerita lamanya di Kalimantan itu seperti apa. Sebab tuh guru tadi itu kumpul duit banyak. Orang melihat kemahlian beliau, kehebatan beliau, keilmuan beliau memang alim. Saya tidak mengatakan beliau tidak alim betul. Bahkan daripada keturunan Syekh Hasan Al-Banjari. Nah, si Pami dia senyata banyak cerita tentang itu. Sebab memang kalau cerita tentang itu cuma masalah sedikit. Kita berhadapan seperti kambing menanduk gunung. Kita seperti melawan arus. Walhasil yang pada saat itu sekarang pun masih ada lagi. Hadis tadi kan besar balasannya. Kalau saya jujur, tanyakan dengan kawan-kawan dari Mesir. Dalam berapa ramai kawan-kawan daripada masjid mendapatkan silsilah sanad talaqi bersalaman dengan tu guru dia yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW tentang hadis itu, tak ramai mana. Maka sebagai suatu benda berharga, benda patin. Pada saat saya tahu saya satu-satunya di sini yang meriwayatkan hadis tersebut secara bersambung dan juga secara talaqi, bukan secara ijazah. Kalau ijazah itu siapa-siapa pun boleh dapat, tapi secara talaqi kita memang kena duduk. Talaki Sahih Bukhari tak cukup setahun, kena 3 tahun, kena sampai 5 tahun, belum tentu habis. Itu belum lagi dengan kitab-kitab lainnya. Tapi kalau ijazah Sahih Bukhari, saya ijazahkan semua hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Selesai, semenit saja dengan SMS lagi. Kalau talaki kena duduk, kena marah kadang-kadang, kena diperli kadang-kadang, kena dipukul kadang-kadang. Tuh yang ngaji dengan Syekh Muhammad baca kitab Muwatta, tak boleh sembarangan. Ada yang mengantuk, tongkat tengah kepala. Datang jauh-jauh mengaji, taunya untuk mengantuk saja. Oh ada senapulan, beliau kenapa? Tongkat samping sini. Syukur-syukur kalau bukan ini beratnya. Tuh kepala. Allah haddatsana Abu Yahya, Allah haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Tak menahu, jadi lempar tangan sembunyi, lempar batu sembunyi tangan seperti itu. Jadi murid itu terperanjat. Di mana cantiknya tongkat? Sebab saya mama lagi nampak kelihatan asik meriwayatkan, tapi tongkat itu sudah ke kepala. Nah, kadang-kadang kalau beliau marah, beliau panggil sini, buka mulut. Dulu deh. Oh, sebagian tutup guru garang. Tuh bukan sehari dua. Berumur hidup bertahun-tahun puluhan tahun kita duduk depan tuh guru seperti itu namanya talaki. Akhirnya karena merasa dia satu-satunya di kampung yang ada silsilah sanad hadis musalsal tadi itu, akhirnya orang ramai, orang keberapa ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk jumpa dengan orang, ada riwayat macam tuh surga ada bilangnya. Oh, satu bah kancil tak masalah, satu bah kayak beribut saya bagikan. Sehingga sampai terkumpul duit dalam berjuta-juta RM hasil daripada bersalaman yang membawa ke dalam surga, dikomersilkan dan dijual belikan. Kenapa? Sebab jalur satu-satunya melalui ulama besar tadi itu, barang siapa bersalaman dengan aku atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku sampai kepada hari kiamat, niscaya dia akan masuk surga. Orang yang kaki macam-macam, bukan kaki sembahyang, bukan kaki ibadah. Nah, ini jauh diteket, ditasiku, disematek itu masuk surga. Dibayar. Kalau saka 1.000 RM tak ada artinya, 10.000 pun mereka bayar. 1 juta pun kita beli kalau memang betul dan benar kita akan masuk surga. Siapa yang tak? 1 juta kalau seisi dunia kita ini pun masih belum senilai dengan 1 tapak kaki di dalam surga. Surga waktu telah
mahal. Boleh dapat dengan cara bersalaman, bayar 10 juta, bayar, tak ada masalah. Sisi keluarga juga datang berangkat untuk mendapatkan salaman tadi itu daripada Tuh Guru dapat untung banyak sekali. Tapi itu kan tidak betul. Amanah ilmu tidak semacam itu. Bukan untuk dijual belikan. Amanah ilmu kita sampaikan kepada orang-orang yang menginginkannya. Muka surat 57 kan tersebut. Hadis musalsal yang nomor 7. Ini iji kiri kedekut sangat. Air tak ada minuman. Ada orang lenguh-lenguh dulu ini ada sama kan tak ada air. Bagi teh apa kan? Bangsa ini kita ucapkan selamat berulang tahun ya. Bangsa untuk yang ke-20 sekian. Mudah-mudahan murah rezeki dan senantiasa menjadi asbab khair kepada kawan-kawan. Jadi walaupun kita hanya satu orang saja, tapi pada saat kita menjadi asbab kebaikan kepada orang ramai, maka sebanyak kebaikan yang didapatkan oleh orang ramai, kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak karena kita perantaranya. Jadi saya ini tidak lebih daripada hanya sekedar memenuhi tuntutan permintaan, tapi asbab musababnya kebaikan kalian semuanya yang ada itu semuanya nanti masuk ke dalam dokumennya Syam. Sebab di dalam sistem multi marketing kan seperti itu. Karena dia jadi asbab, maka beliau yang mendapat hal lebih banyak. Mungkin Zahizam juga yang menjalankan. Karena sudah ambil tahu ada musalsal untuk orang belum baca Bukhari lagi, belum baca Muslim lagi. Cuma kita ada musalsal. Dia begitu anak, katanya Zahizam kita. Asalnya tolak. Jadi di Mesir pun jarang-jarang kita riwayatkan. Di Mesirnya karena tidak pernah diserang, saya tidak pernah diserang, jarang yang saya riwayatkan. Takkan saya riwayatkan di sini. Saya sudah diserang di Belasa sama asli dengan anak buahnya. Katakan bahwa jangan selesai. Allah Akbar. Jadi katanya jawaban Habib Syekh bagus. Kan Habib Syekh yang ulang masyarakatkan yang walaupun awal-awalnya memperkenalkan kasidah itu kalau seperti di Gadau Habib Zamzam dengan burda langitannya. Jadi dia terjemahkan, kemudian jual buku dengan kasetnya. Kemudian masuk juga kasidah-kasidah pada masa tahun 2001, 2005, 2006 kita dengan Zena dengan kawan-kawan pada masa itu sehingga sampai memasyarakat kasidah nasyid. Sekarang sudah tak perlu barang impor daripada Bogor atau daripada Indonesia, daripada tempatan pun murid-muridnya lebih pandai daripada guru lagi, main pompaknya, Allah sampai ada yang dengan gitar melompat-lompat. Itu bukan lagi bekasidah, itu namanya orang lagi sudah tidak sedar diri. Sebabnya masuk dalam rawatan jiwa, masuk wat mana ada. Takkan dengan gitar baca itu melompat-lompat, itu bukan kasidah lagi seperti itu. Nah, kesimpulannya Habib Syekh diserang habis-habisan. Tapi bagaimanapun dari sejumlah sekian ramai tutup guru kita, kiai kita, ustaz kita, ada tak yang mampu menghimpunkan antara dua kubu di majlis yang sama, di dataran, di jauh ya, biru pun juga ya. Siapa yang biru pun juga pakai selendang juga di sini. Dengan Datuk Najib pakai baju gamis mungkin kali pertama boleh pakai baju gamis. Mungkin saya pun tak pasti. Kalau tersalah kita katakan tersalah minta maaf saya dengan Datuk. Tapi yang sana pasti belum pakai baju gamis. Siapa tahu yang sesaat pakai baju yang pernah Nabi kita pakai tadi itu, Nabi kita bagi syafaat kepada beliau nanti pada hari kiamat. Allah Maha Pengasih atas, Maha Penyayang atas segala-galanya. Siapa tahu yang sesaat beliau menyanjung ikut bersalawat juga. Timbangan juga dengan Datuk Mahyudin pun juga ikut bersalawat juga, ikut juga duduk di samping Habib Syekh. Untuk sementara waktu kita tidak berhasil. Saya pulang tahun di sini belum mampu lagi untuk mengumpulkan orang-orang kerajaan untuk hadir ke majlis zikir. Jadi kita nilai positif saja. Saya bukan ngomong, wah saya ini nyokong kerajaan ini. Saya bukan anggota juga bukan pas. Tapi bagaimanapun jangan elok-elok lah. Paling tidak sesaat waktu mereka dengan salawat bagus. Siapa tahu cuitan, imbasan awal daripada salawat tadi itu akan membuat semua orang akan berubah menjadi rabbaniyin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Fadl Ibnu Iyad itu berubahnya hanya dengan sepatah ayat saja. Ada orang bertobat hanya mendengar azan berkumandang dari Masjid Nabawi. Ada orang bertobat masuk Islam disebabkan karena dengar lantunan Imam As-Sudaisi. Banyak kejadian-kejadian yang berlaku. Jadi benda macam itu
Kita pengen terbawa dalam dunia politik. Abang, politik apa? Politik apa? Paket. Silakan saja. Tapi yang positif kita nilai positif. Bukan itu yang saya maksud. Jadi pada suatu diserang belah habis-habisan orang-orang dengan salawatnya, dengan zikirnya, hidup kumpulan. Ya Hana, ya Hana, ya Hana. Artinya seronoknya, bahagianya, untungnya, bahagianya kami. Ya Hana, ya Hana. Kita berhenti pukul 12. Untuk ulama, jangan tengok jam. Bila-bila saja kita berhenti. Kalau kita kata pukul 12, ya Allah, sejam lagi. Kalau kita tak beritahukan bila kita berhenti, senang. Bila tak berhenti, Allah. Mungkin dalam 5 menit lagi. Jadi kata yang dah nak balik, mungkin bangkut 5 menit kot kita berhenti dah. Kata yang ada masih press lagi. Sejam 2 jam pun tak kisah, tak ada masalah. Jadi ikut ramalan masing-masing, firasat masing-masing. Siapa yang betul itu yang betul. Dhaharadinul mu'ayyad biduhuri Nabi Ahmad ya Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah. Lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Ternyata belum menjadi asbab orang mengucapkan Allah dengan penuh semangatnya. Itu berapa timbangannya jasa Habib Syekh? Lebih daripada 100.000, 1 triliun, zillion. Katanya angka yang lebih banyak daripada 1 zillion. Saya sebutkan satu-satu dulu. 1 juta, 1.000 juta, 1 bilion. 1.000 bilion, triliun. 1.000 triliun, zillion. Mana lebih banyak daripada itu lagi? Sedunia. Sedunia itu sudah lebih banyak daripada segala-galanya. Jadi mereka komen macam-macam dalam Facebook, tuduh itu ini dan lain sebagainya. Kalau betul pun, pada saat kita mampu untuk menggerakkan umat kasih sayang besar kepada baginda, itu kalau seandainya kita bayar dalam berapa juta RM pun, tetap kita yang lebih untung. Karena hati kita pada masa itu dalam beberapa waktu bersalawat dan berzikir mengingat Allah Jalla wa'ala. Apa kata Habib Syekh sepatah kata pada kumpulan tadi itu? Kita sepanjang di Malaysia tak pernah kacau orang. Sepanjang saya di Malaysia, sepanjang saya dalam program Salamatan, tak pernah kacau kumpulan Salafi dan Wahabi yang ada di sini. Kenapa kalian kacau kami? Kami tak pernah komen tentang antum, pendapatnya antum, pemikirannya antum, dakwahnya antum, ekstrimnya antum. Tapi kenapa antum kacau kami atau komen tentang kami? Itu disebabkan karena kita punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka. Begitu kata mereka. Aduh, kita tak bergaduh. Kalau tidak, tak ada habisnya. 7. Jangan 5 jam. Pukul berapa saja lagi kita berhenti? Kata Bang Syam tadi itu bila-bila nak berhenti. Doakan supaya saya cepat dengarnya. Kalau saya berhenti, saya berhenti. Nah, ini bagusnya untuk amalan. Mudah-mudahan dari hari ini jangan kita tinggalkan. Nabi kita pernah berkata, aku cinta kamu. Ini kata-kata kalau kita katakan kepada yang lain jenis, takut kalau merasa, wah, cinta. Wah, cinta itu tajam sedikit. Jadi kalau tengok simbol cinta itu macam mana? Ada amor, ada panah menusukkan. Itu cinta artinya. Jadi Nabi kita pernah kata, maksudnya aku sayang kamu, aku cintakan kamu. Jadi kita juga ingin mengiang-iangkan, bukan terngiang-ngiang, ingin mengiang-iangkan kata-kata Nabi kita tadi. Dia pernah Nabi kita ucapkan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Nabi kita berkata kepada Sayyidina Mu'az, aku cinta kamu, aku sayangkan kamu, maka jangan lupa pesanku ini pada tiap selepas sembahyang 5 waktu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita nak ngiang-ngiangkan kata-kata Nabi kita kepada Sayyidina Mu'az, kata-kata Sayyidina Mu'az kepada murid beliau, murid beliau kepada muridnya, murid-muridnya kepada murid-muridnya lagi, sampai kepada Syekhuna
Syekh Yasin Al-Badani, hadis musalsal yang ke-7. Akhbarana al-'allamatul muslim Syekh Muhammad Yasin Al-Badani qala akhbarana al-'allamah Muhammad Abdul Baqi wa Syekh Umar Hamdan wa Syekh Khalifah wa Syekh Ali. Kesemuanya itu meriwayatkannya kepada beliau, dan masing-masing daripada guru beliau itu mengatakan, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Jadi pesan daripada masing-masing kita mulakan daripada rawi Amr ibnu Muslim al-Naisi qala hadatsana al-Hakam ibnu Abdah qala hadatsana Haywat ibnu Syuraih qala hadatsana Uqbah ibnu Muslim an Abi Abdurrahman al-Habli an Abdurrahman as-Sunabihi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Sayyidina Mu'adz bercerita, qala li, telah berkata, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, inni uhibbu, aku sungguh-sungguh mencintaimu. Faqul, maka bacalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Riwayat yang lain, ya Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku mencintai kamu dan mewasiatkan kepada kamu agar jangan kau tinggalkan pada selepas sembahyang fardu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Qala Sunabihi, Sunabihi ini tadi yang meriwayatkannya kepada Sayyidina Mu'adz, telah berkata kepada saya Mu'adz, saya cinta kamu. Pakul, katakanlah doa tadi itu. Kata Abu Abdurrahman yang berguru kepada Sunabihi pun juga mengucapkan benda yang sama. Kata Uqbah bin Muslim yang meriwayatkan kepada Abu Abdurrahman pun juga mengucapkan benda yang sama. Jadi kata Syekh Yasin juga pada masa itu kira-kira dalam 500-an yang hadir. Atas sutuh apa bahasa kita? Sutuh atap. Tapi atap umum rata. Atap, kalau atap yang itu kan itu atap, ini rata. Jadi bangunan 4 tingkat, atasnya rata. Jadi senang kita berkumpul di atas. Jadi pertama untuk tak kacau orang. Yang kedua supaya tak bising-bising mengganggu lingkungan. Yang ketiga orang bawah juga tidak terasa terganggu. Yang keempat lebih aman dan juga lebih nyaman. Jadi orang di bawah bid'ah haram apa semacam, kita di atas buat ya Allah. Lagi dengan bumi, ya Allah. Tapi nanti kalau bekas itu tangan kanan diangkat. Tuan bilang, Tuk siap, Tuan imam, Tuan khatib. Ini 2. Tengok, saya menyimpang sekejap dalam 3 buah riwayat. Lihat 3 buah riwayat ini. Sukses Islam secara khusus dan para asatidz yang hanya semuanya. Kira-kira dalam hitungan menit saja lagi Sayyidina Abu Hurairah akan bersilisan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin senyap saja lah, kata minum. Buat jalan. Kira-kira dari sini muslimat di belakang saya boleh cap. Jarak ukuran lebih daripada itu saya boleh cap. Tak lama kemudian Sayyidina Abu Hurairah akan berselisih dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Tapi ternyata sekelipatan melihat Abu Hurairah sudah tidak ada di hadapan. Tak lama kemudian datang Nabi kita tanya, oh gimana? Awak gimana? Betul. Awak gimana? Betul, baca itu betul. 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 Jadi jawabannya cukup bagus. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, minta maaf sebab tadi aku dalam keadaan junub. Tapi kita bersabda dengan muslim la yanjus. Orang Islam itu tidak akan najis, tidak menjadi najis. Maksudnya, nak berselisihan, nak bersama jangan membuat waktu kita dalam keadaan junub, tak ada masalah. Boleh saja kita bersama dengan sesiapapun, ya walaupun waktu kita dalam keadaan berhadas besar. Tapi peradaban yang tinggi itu dengan iman dan takwa, masya Allah, para yang bila terbelakang dengan mahabbah cinta pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak aku menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat aku dalam keadaan tidak bersih.
tangan bersih, anggota bersih, tapi dalam keadaan janabah. Itu satu. Atas pertimbangan apa? Menjaga. Yang kedua, Sayyidina Utsman setelah bersalaman dengan Rasulullah SAW, selepas membaiat Nabi sampai mati, tak pernah sentuh kemaluan dengan tangan kanan. Kan kita kadang-kadang ada keluar, ya kan? Tapi pelututan mesti kita guna tangan kanan, kiri juga boleh. Ada cara lah, pikir sendiri. Supaya kita tak guna tangan kita untuk menyentuh kemaluan. Orang tanya kenapa? Jadi jawabannya semacam tadi itu juga. Sejak aku bersalaman dengan Rasulullah SAW, aku tidak pernah lagi menyentuh kemaluanku dengan tangan kanan untuk menjaga kesucian, kemuliaan tangan yang pernah bersalaman dengan Rasulullah SAW. Allah, kalau jubah nih terbawa masuk ke dalam tandas, terbawa masuk ke dalam bilik air, buangan besar atau buangan kecil, itu tidak akan dipakai lagi untuk sembahyang. Tak patut aku sembahyang di hadapan Allah dengan baju pakaian yang aku bawa ke dalam tandas. Itu peradaban yang tinggi. Dah 3 sudah yang saya riwayatkan. Masya Allah, tabarakallah. Yang semacam Imam Bisrul Habib. Nabi Sulaiman tak pernah pakai baju sembahyang di hadapan Allah, baju yang terbawa masuk tandas. Mesti yang nak dipakai sembahyang nanti baju yang lain. Tandas sudah dipakai dengan kainnya, dengan jubah pakaian khasnya. Nanti ganti yang itu pakai baju yang lain, itu sembahyang di hadapan Allah Jalla wa'ala. Itu daripada 3 cerita tadi itu untuk apa saja. Selain daripada itu, masjid kanan, tandas kiri, keluar masjid kiri, keluar tandas kanan. Masya Allah, makan minum beri terima dengan tangan kanan, sebaliknya dengan tangan kiri. Maka yang sering kelihatan dengan kita pada masa kita mengajar, masa kita mengajar, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya Imam ar-Rusuli ya sanadi. Ini sudah salah cara baca ini secara adabnya. Bagaimana mikrofon dengan tangan kanan kita dengan tangan kiri? Ini kita tengok daripada TV Hijrah kah, TV 9 kah, rata-rata macam itu. Pada masa mereka berdoa pula, jadi lagi semangatnya. Mamadan ya khairil khalqi yadan ahadun illa bihi sa'ida balidaka madatu ilaihi yadi wa bidhalika kuntu minas suada. Minta maaf, suara saya lagi serak. Kalau tidak lebih lama dari itu. Jadi saut-sautan Allahu 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 Allah. Tengok saja dengan bobolan, mic tangan kanan. Allahu 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 Allah. Nah, jadi layakkah kita menadahkan tangan kiri yang kita guna untuk beristinja dan itu ke hadapan Allah, atau pada waktu kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala? Itu pertimbangannya. Tadi masa beristinja tadi itu guna lutut kah atau guna kaki? Kan kita guna tangan kiri. Tangan kiri kita berdoa, letakkan mic sebelah kiri, tangan kanan kita tambahkan dan kita tadahkan ke langit memohon dan meminta. Ini kadang-kadang itulah tadi kadang-kadang tak perasaan, tak sedar. Ya Allah memang betul. Itu pertimbangannya atau dengan argumentasi yang lengkapnya seperti yang saya katakan tadi. Kenapa masjid dengan kaki kanan? Karena kita memuliakan tempat yang mulia. Kenapa kita dulukan kaki kiri pada waktu kita masuk tandas? Sebab tandas itu tumpuan syaitan berkumpul di sana. Tak layak kita masukkan kaki kanan kita pada waktu kita masuk. Maka begitulah. Jadi kalau pada masa berdoa, ini kita kenakan mic, berat mic-nya, udah kita letak di tangan macam ini. Jangan yang kita angkat tangan kiri, naik tangan kanan. Jadi macam itu
Ima mikrofon sebelah kiri, tangan kanan kita tadahkan ke langit, meminta dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Macam juga pada waktu kita menanda kita. Kadang-kadang gimana? Ini betul kan? Allahumma shalli ala Muhammad di Quran itu. Jadi pas Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina wa dhurrina wa Muhammad sallallahu alaihi. Imamku ke depan, balik lagi lembar berikutnya. Selalu yang digunakan untuk membalik lembar kita itu tangan kiri. Kalau orang itu bercakap tak layak aku disentuh dengan tangan kanan. Aku yang membimbing kamu, aku yang memberikan keberkatan dengan perantara aku, mulia kamu, ibadahmu jadi mantap, kuliahmu jadi mantap, akidahmu jadi mantap, pendirianmu jadi mantap, imanmu jadi sempurna. Asbab sabdanya wahyu yang Allah turunkan kepada kita, yang sampai kepada kita. Takkan kita bimbing Al-Quran itu juga dengan kita. Dan itu seperti kita membimbing ikan tongkol itu. Tangan kanan kita muliakan. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat yang dengan kita akan mendapatkan atau akan menerima dokumen hubungan kita juga dengan tangan kanan. Itu namanya kita beroptimis. Mudah-mudahan kadang-kadang anak-anak kecil pada masa sedang berlangsungnya pertandingan bola sepak itu ada yang beli baju Maradona, ada yang beli bajunya kesebelasan Brasil, yang serba kuning, atau juga sebelah orang itu yang Belanda misalnya, atau dengan Argentina yang goreng-goreng. Jadi dia kok kalau pada tuh pakai yang nomor 10 rasa seperti hebat seperti Maradona sudah. Artinya apa? Tabarukan. Dia budak kecil sudah pandai istilah bertabaruk dengan pemain-pemain kelas dunia. Nah, macam pula juga dengan kita. Insyaallah boleh dalam beberapa hadis lagi. Jadi dengan rendah hati juga saya mengucapkan kepada para hadirin semuanya yang hadir, tapi jangan dipahami dengan rasa yang lebih. Wah, saya cinta. Wah. Ini ikut seperti hadis juga. Jadi saya utarakan bahasa Arab yang disebutkan di sini. Sebagaimana kita pernah mengucapkan ini bukan kepada Sayyidina Mu'az, saya juga sebagaimana Syekh Yasin mengucapkannya kepada kami di atas suatu madrasah Darul Ulum pada tiap malam Jumat tahun 1400. Cerita ini kira-kira dalam 35 tahun yang lalu. Hadis ini saya riwayatkan sejak 35 tahun yang lalu pada masa di Mekah. Saya pergi ke Mekah tahun 74. Dapat riwayat tadi itu kira-kira pada tahun 80-an atau tahun 1400-an. Sekarang sudah 1435. Jadi pada masa itu tiap malam Jumat Yasin meriwayatkan 5-6 buah hadis musalsal pada tiap malam Jumat. Yang syoknya bagi saya bukan riwayat musalsalnya, lepas periwayatan hadis musalsal makan nasi Bukhari. Kita kan kanak-kanak tak tahu nilai-nilai benda ini, kita tak tahu banyak. Tak terlalu diinikan, tapi kumpul dengan kawan-kawan makan nasi Bukhari, masakannya sudah yang spesial. Biasanya seperti kita makan nasi mandi lah, sudah. Bukan kita tak boleh buat juga di rumah, tapi yang istri kita buat itu tak sedap mana. Hanya kita tuh raikan perasaan dia saja. Macam mana kan? Sedap kan? Sedap. Di GR ini tak ada yang rasanya macam ini. Kenapa? Maksudnya yang paling apa? Bang, saya cantik bang. Yang betul bang, iya ikhlas. Yang betul bang, jangan pelit macam tu, janganlah cakap macam. Memang kamu cantik kalau dibandingkan dengan yang lebih bodoh daripada. Tapi jangan sebut macam berarti terasa hati pula. Kalau istri meracau masalah kita, akhirnya tak dilayan lagi kita. Biasa-biasa sore-sore pisang goreng, dan ada pisang goreng. Kenapa? Abang kata saya hudu. Nah, jadi pandai-pandai Melayu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jangan tersinggung. Berarti saya ini kata saya hudu. Bukan macam tu. Saya terbawa istri tadi datang kembali terbawa. Bukan terbawa. Allah. Jadi kita riwayatkan hadis ini. Ini artinya saya uhibbukum jami'an, cinta saya kepada kalian semuanya. Pada tansau an taqulu
jangan lupa mengucapkan dubura kulli sholatin, selepas sembahyang 5 waktu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu dan juga untuk bersyukur kepadamu dan melaksanakan yang terbaik daripada ibadah atau melaksanakan ibadah yang baik kepadamu. Jadi kita takna husnul ibadah itu justru teralihkan kepada makhluk, bukan kepada Allah Jalla wa'ala. Pak Mertua menantu, alhamdulillah. Sekejap lagi dapat menantu, seakan-akan menantu kita itu seperti kita kejatuhan bintang daripada langit saja. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan kita sebagai calon pak mertua dia, calon pak mak mertua dia, kita pun juga nak tunjukkan kita depan menantu kita. Dari itu bahwa kita layak untuk menjadi mak mertuanya atau pak mertuanya. Masya Allah, tabarakallah. Saat ketika menantu kita berziarah, belum lagi jadi menantu, bakal akan jadi menantu. Saat ketika menantu tadi itu ketok pintu, Assalamualaikum. Menantu pun juga buat benda yang sama. Jadi saat ketika menantu sampai ke pintu gerbang, keluarkan tasbih, tadi handphone 12 tahun. Tapi pada masa nak berjumpa dengan calon pak mak mertua tadi itu, alhamdulillah menantu simpan handset, ambil tasbih Quran sebelah kanan. Assalamualaikum. Masa bersimpangan tahu. Jadi kalau mak tak keberatan, insyaallah nanti mungkin lepas ayana kita untuk resepsi perkawinan, nikahnya. Kalau tak keberatan juga kita nak guna dewan masjid Gombak macam mana? Allah. Itu artinya husnul ibadah depan makhluk. Kita nakkan ibadah yang cantik itu depan Allah. Kalau depan makhluk, bukan berarti dengan kita buat secara sembarangan, tapi semacam mana kita depan Allah, macam mana kita juga depan orang ramai. Jangan berpura-pura. Ini kalau pada tuta orang, Masya Allah, tarawihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam Facebook tuh. Jadi ya, macam tuh kata tarawih. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu nas pun apa imam. Itu malaikat saja tak boleh jam. Kata mereka tuh menyanyikan, berzikir, membaca Quran, tetapi daripada mereka Rabbonin ujungnya. Jadi husnul ibadah, aku memohon kepada Engkau ya Allah, yang pertama bagi aku kemudahan, tolong aku untuk berzikir mengingat-Mu. Yang kedua untuk mensyukuri atas segala nikmat yang Kau bagikan. Kemudian yang ketiga dengan ibadah yang bagus dan mulia, husnul ibadah. Jadi kita akan melakukan ibadah kita yang cantik, yang khusyuk dengan tadarrus dan ikhlasnya itu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ada sebarang pertanyaan? Nanti kita sambung lagi. Musalsal ke-8. 8. Ada sebarang soalan dulu? Ada Muslimat? Bu, ada. Oke. Haji. Ya. Itu terserah, tak kisah. Bila masa ada, kalau kami di Bogor, kalau kebiasaan ada sebagian yang membaca itu tuh sebelum kita baca tasbih. Jadi misalnya kita baca muawwidzat jangan ditinggalkan, tapi kita pesankan dan kita juga membacanya. Qul a'udzu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu jangan ditinggalkan. Ayat kursi, kita ada hadis musalsal juga dengan ayat kursi, dan juga kita ada hadis musalsal dengan Allah dengan mengakhiri majlis dengan doa hadis yang terakhir. Jadi
Tidak ada penempatan secara pasti, yang penting dibaca selepas sembahyang. Bila-bila masa, jadi kalau ikut wiridan kita, zikiran yang biasa kita lantunkan, la ilaha illallah wa la syarika lahu sebanyak 10 kali, lepas maghrib, juga lepas subuh, sebab munasabahnya baca lepas maghrib dengan lepas subuh. Kemudian yang kedua, bukan munasabahnya, tiap waktu. Allahumma ajini yang 7 kali itu lepas subuh dengan lepas maghrib. Allahumma ajini yang 7 kali kita baca ayat kursi. Sebelum kita bertasbih baca kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lepas minal jinnati wan nas. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik subhanallah. Munasabahnya di situ. Nah, letak di situ oke. Kalau tak ada masalah, ada sebagian imam baca pada waktu berdoa. Itu juga oke juga. Jadi tadi ayat kursi, amanah Rasul, tasbih, tahmid, takbir, pada masa berdoa baru Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min rasyida. Yang sebagai kesimpulannya dibaca selepas sembahyang. Ada yang lain? Soalan? Soal ke-8. Paling telacak pun pukul 12. Mbak masih tak pergi minum, haus kering nih. Mudah-mudahan adalah yang dapat saya kongsikan pada pagi hari ini. Nanti bibit kita kan, buka Quran kan, gunakan tangan kanan, makan minum jangan digunakan tangan kiri. Nanti malaikat pelik dengan kita, kata malaikat Tuhan Haji dah berumur dah tua dah. Tuh yang jadi penumpang MS 16 Boeing 777 tuh bagaimana kalau kita senasib dengan mereka yang pada malam hari itu kita di masjid kan? Apa ikut kan? Masjid Ar-Ridwan. Coba ikut pengajian Masjid Ar-Ridwan pukul 11. Masa-masa berlaku kejadian itu. Apa riwayat yang kita riwayatkan atau perkataan yang kita riwayatkan? Yang kita riwayatkan di situ, idza asani may ya'rifuni sadaqtu alaihi man la ya'rifuni. Apabila melakukan maksiat kepadaku orang yang mengenal aku, maka aku akan leluasakan untuk menganiaya, menyiksa dan menyakitinya orang yang tidak